Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Wahyu Husnul Munah dalam acara Sukidi Meet and Dialogue, sebuah program yang akan membahas gagasan dan juga pemikiran seorang Sukidi mengenai kebangsaan dan juga keislaman. Dan masih dengan tema besar kita yaitu The Indonesian Dream, sebuah gagasan yang sudah disampaikan oleh seorang Sukidi yang menginginkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih makmur dengan menjabarkan 10 impian. Dan kita sudah membahas 4 dari impian yang sudah disampaikan. Yang pertama yaitu impian kebinekaan, impian ketuhanan, impian gotong royong, dan juga impian kebebasan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai impian kemanusiaan dan langsung kita akan berdialog dengan Mas Sukidi yang sudah terhubung melalui Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Munah. Bagaimana kabarnya Mas Sukidi? Alhamdulillah sehat semuanya, kondisi bangsa jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Alhamdulillah. Dan akan terus membaik. Alhamdulillah sekali. Baik, Mas Sukidi, kita akan melanjutkan kembali Mas Sukidi mengenai impian The Indonesian Dream. Yang kemarin kita sudah membahas 4 impian dan sekarang kita akan memasuki impian yang kelima, yaitu impian kemanusiaan. Baik, mengapa sih kita perlu adanya impian kemanusiaan itu, Mas Sukidi? Terima kasih Mbak Munah. Ini selalu menjadi satu kehormatan untuk saya untuk memperbincangkan kembali impian tentang Indonesia. Impian tentang kemanusiaan ini adalah impian kelima dan ini penting sekali untuk kita perbincangkan dan kita gelorakan kembali, terutama karena kita menghadapi satu krisis kemanusiaan itu sendiri. Krisis kemanusiaan ini ditandai dengan rendahnya penghormatan terhadap the dignity of human being, harkat dan martabat manusia itu sendiri. Seringkali manusia tidak diperlakukan secara manusiawi dan itu terjadi di sekitar kita. Kita membiarkan orang kelaparan, padahal itu menjadi tanggung jawab kemanusiaan. Kita seringkali menyaksikan mereka yang hidup dalam kemiskinan, padahal itu tanggung jawab kita untuk memberikan satu empati dan juga satu bantuan kemanusiaan. Krisis kemanusiaan ini juga terlihat pada rendahnya penghormatan dan rasa respek kita kepada apa yang disebut sebagai human rights, hak-hak asasi manusia itu sendiri. Seringkali kita tidak memberikan satu respek dan penghormatan kepada hak asasi manusia karena terlampau terfokus pada hak asasi kita. Karena itu, impian kemanusiaan ini adalah mengajak kita agar peka dan memiliki satu nilai yang kita junjung tinggi, yaitu adalah nilai penghormatan dan respek kepada hak asasi manusia itu. Dan jangan lupa bahwa rendahnya penghargaan kita terhadap manusia itu juga bagian dari krisis kemanusiaan. Kenapa? Karena seringkali manusia dipandang bernilai atau tidak bernilai hanya karena pangkat, hanya karena jabatan, dan hanya karena kemewahan yang melekat pada manusia. Karena itu, kita harus mengakhiri satu krisis kemanusiaan itu dengan memberikan satu empati dan juga simpati dan juga rasa respek penuh kepada setiap manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun jabatannya, dengan penuh penghormatan yang sama dan setara. Baik, Mas Sukidi, tadi sudah disampaikan bahwasanya impian kemanusiaan itu butuh kita wujudkan karena didasarkan di negara kita ini sekarang adanya krisis kemanusiaan seperti itu. Kemudian di tengah krisis kemanusiaan yang ada ini, Mas Sukidi, bagaimana cara kita untuk mewujudkan impian kemanusiaan tersebut, Mas? Dream of Humanity ini adalah impian kita bersama yang kita terikat pada ikhtiar bersama untuk mewujudkan impian kemanusiaan. Karena ini amanah dari para pendiri bangsa, terutama amanah yang sudah diletakkan pada konstitusi kita,
pada Pancasila itu sendiri, pada sila kedua tentang kemanusiaan. Karena itu, kemanusiaan ini adalah impian kita bersama yang harus kita wujudkan, terutama karena saya percaya pada apa yang oleh filsuf John Locke dan Bapak pendiri Amerika, Thomas Jefferson, deklarasikan sebagai all men are created equal. Semua manusia adalah diciptakan secara setara. Ini saya kira yang mendasari tentang pentingnya impian kemanusiaan itu. Impian kemanusiaan berangkat dari satu kesadaran bahwa kita diciptakan secara setara. Setiap manusia, all people, all men are created equal. Setiap manusia, semua manusia diciptakan secara setara. Konsekuensi logis dari impian kemanusiaan ini pada doktrin tentang kesetaraan, kesederajatan antar manusia ini adalah semangat untuk memberikan satu penghormatan. Penghormatan kepada the dignity of human being, pada harkat dan martabat manusia, bahwa kita semua adalah setara dan kita tidak beda satu sama lain, dan kita semua terikat pada satu self-evident truth, bahwa kita sederajat, setara, satu dan sama. Karena itu, kesetaraan antar manusia ini berangkat dari satu kesadaran tentang pentingnya apa yang oleh Martha Nussbaum disebut sebagai satu fakultas internal dalam diri kita. Bahwa dalam diri kita ini ada suatu hal yang inherent, yang intrinsik, yang punya nilai yang tak ternilai itu sendiri, yaitu adalah kapabilitas internal yang melekat dan inherent pada diri setiap manusia, dan karena itulah berkat dirinya memiliki satu kapabilitas internal ini, maka setiap manusia memperoleh respect dan penghormatan dari kita semua. Penghormatan dan respect kepada setiap manusia berangkat dari satu kesadaran yang menegaskan bahwa humanity is one and equal. Kemanusiaan itu satu dan setara. Tidak ada perbedaan antara ningrat dan jelata, tidak ada perbedaan kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat biasa. Yang membedakan satu dengan yang lain hanya tingkat ketakwaan. Spirit tentang kemanusiaan yang satu dan setara itu mengingatkan saya pada Bung Karno. Pada satu pidatonya, Bung Karno merujuk pada figur besar dalam kemanusiaan itu sendiri, Mahatma Gandhi, yang berkata bahwa saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Nasionalisme Gandhi dan juga Bung Karno adalah kemanusiaan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa figur besar dunia, dari Mahatma Gandhi sampai Soekarno, memikirkan tentang pentingnya kemanusiaan itu sendiri. Satu, cinta tanah air, satu, nasionalisme yang akhirnya bermuara pada kemanusiaan. Sebagai pengagum Mahatma Gandhi, saya percaya pada satu keyakinan bahwa kemanusiaan itu satu dan setara. Karena Gandhi mengajarkan kepada kita tentang all humanity. Kemanusiaan yang universal itu diibaratkan pada satu keluarga yang harmonis, yang satu memperkuat yang lain, yang tidak bercerai-berai. Dan karena itu, setiap kita memiliki satu tanggung jawab atas ketidakberuntungan orang lain. Ini adalah tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab keagamaan. Tanggung jawab yang melekat pada diri kita karena kita terikat pada satu ikatan kemanusiaan itu sendiri.
ikatan kemanusiaan untuk selalu bertanggung jawab, terpanggil untuk bertanggung jawab kepada dan terhadap nasib orang lain yang tidak seberuntung kita. Tanggung jawab kemanusiaan ini mengingatkan saya pada dua tradisi sekaligus. Pertama, tradisi yang memberikan satu impresi positif pada diri saya dan juga pada kemanusiaan yang luas, yaitu adalah tradisi Confucian yang memberikan satu nilai tentang pentingnya kita untuk tidak melakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin lakukan pada kita sendiri. Karena itu, jangan pernah melakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin mereka lakukan kepada Anda. Ini satu golden rule, satu peraturan suci, peraturan emas yang menjadi ikatan kemanusiaan kita. Yang pada intinya tradisi Confucian ini mengajarkan kepada kita, do the best for others. Berikan dan lakukan yang terbaik pada yang lain, pada kemanusiaan itu sendiri. Dan tradisi kedua, tentu saja merujuk pada tradisi profetik, tradisi di mana saya dibesarkan sebagai keluarga Muslim, yang selalu mengingatkan pada pesan Rasul bahwasanya yang terbaik di antara kita adalah yang memberikan manfaat kemanusiaan kepada yang lain. Saya kira itu Mbak Munah, ikhtiar kita untuk mewujudkan impian kemanusiaan. Satu impian yang harus kita tegakkan di tengah krisis kemanusiaan, sehingga kita selalu berdiri tegak sebagai bangsa yang berbinika tunggal ika, yang selalu berkhidmat kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Mbak Munah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Mas Sukidi atas penjabarannya mengenai impian kemanusiaan. Impian kemanusiaan yaitu sebuah impian yang butuh kita wujudkan bersama di tengah krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan cara bersama-sama secara gotong royong kita semua harus menanamkan di dalam diri kita bahwasanya semua manusia adalah setara, sederajat dan juga satu, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Baik, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, demikian tadi acara podcast kita kali ini dalam acara Sukidi Meet and Dialogue, dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan Sukidi Meet and Dialogue di SMTV channel, dan juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada Garuda Food yang sudah mendukung acara ini. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa SMTV yang senantiasa masih menyaksikan kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga share video ini. Baik, saya Wahyu Kusumuna, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.